welcome to my vlog. Hari ini first time kita lebaran nggak mudik. Nah kita baru selesai sholat id. Terus tadi habis salam-salaman. Dan aku mau fit check dulu. Sebenarnya ini tuh baju aku udah lama, beberapa tahun yang lalu dari Hamida Official. Terus aku pakai mukenanya dari Lozi Hijab. Alasan kita nggak mudik karena dan itu ditunjuk sama pengurus masjid di sini untuk jadi panitia kurban. Jadi kayak ya udah mau coba aja gitu. Karena kebetulan kan Idul Adha tuh kita bagian di rumah mamanya Dani, di rumah mertua aku. Kalau Idul Fitri kan di bagian di rumah aku. Nah kebetulan tuh rumahnya mama Dani tuh kayak cuma 1 jam gitu dari sini. Jadi kita sholat id dulu di sini. Terus mau makan, abis makan kayak santai sebentar baru kita oke ke rumah mamanya Dani. Karena kurbannya kalau di daerah aku, di sekitar rumah aku itu besok. Jadi sekarang kita mau makan dulu. Ini suami aku lagi nyiapin pasin lontongnya karena tadi lontongnya masih dibungkus gitu. Ini dia menu Idul Adha kita yang Masya Allah Tabarakallah sederhana tapi first time lah ya. Ini ada opor, kita nggak masak daging karena nggak bisa masaknya. Terus sayur labu juga kayak cuma ditumis aja karena kita lagi mengurangi santan. Ini pun pakai susu steril gitu. Susu apa sih namanya? Pasteurisasi. Jadi kita nggak pakai santan. Terus ini ada sambal goreng kentang dan ini ada lontong yang beli. Ini tuh lumayan gedebak-gedebok juga bikinnya. Kayak jam berapa sih? 10 malaman ya? 3. Jam 10 ngerebus-rebus ayam terus dilanjutin jam 3 subuh gitu. Tadinya aku mau rekam pas lagi belinya, pas lagi groserinya, tapi sangat hektik, penuh banget di supermarketnya. Aku sampai kelingan gitu karena super penuh banget, jadi aku tidak jadi rekam, nggak jadi ngevlog di sana. Di sana kita mau makan dulu. Manis. Aku baru. Aku baru meracik. Masya Allah. Tapi tadi aku sedih. Kayak inget suasana di rumah aku. Kita kan pernah kan dulu kan? Pernah kan? Yang pernah? Pernah. Enggak. Yang itu pernah. Pas belum nikah kali. Enggak. Iya, belum nikah ya? Idul Adha yang sesungguhnya, lebaran yang sesungguhnya. Enak, gak sih sayang? Enak. Besok aja ya namanya. Ini udah jam 9:30. Tadi kan kita selesai sholat tuh 7:30 gitu, lanjut makan dan lain-lain kayak jam 8. Terus kita tiduran sebentar. Aku sempet ganti baju karena nggak mau banget tidur pakai baju kayak gini. Terus sekarang udah rapi-rapi lagi, siap ke rumah mertua. Kita siap-siap jam segini karena tadi mertua tuh mesen makanan gitu. Nah baru bukanya tuh jam 9-an, jadi kita nyesuain. Buka, tapi kalau buka sih nggak tahu itu. Terus ini kan kemarin tuh aku merujak sama suami aku, terus masih ada. Jadi bangun tidur butuh pencerahan. Aku mau ASMR dulu, rujak mangga muda.
Emang gak mudah guys. Terus seger, bikin melek. Nah ini dia titipan mertua aku tuh, roti gede. Tuh. Ini mereknya Gede. Di kalian ada nggak sih? Ini tuh kesukaannya mertua aku. Jadi kalau kesana seringnya nitip ini. Nah tadi tuh kita makannya tidur dulu. Nunggu sih ini buka. Aku lihat Google tuh dia tuh bukanya jam 9-an. Jadi tadi kita leye-leye dulu sejaman gitu. Aku nggak tahu sih nanti pas di rumah mertua aku tuh aku bakal bisa record banyak atau enggak, karena keluarganya suami aku tuh kayak pada introvert gitu, termasuk adiknya juga. Jadi aku tuh kayak walaupun aku suka posting, walaupun aku suka membuka kamera, tapi aku juga menghormati dan menghargai privasi mereka yang nggak suka atau jarang gitu loh untuk mengekspos dirinya sendiri. Masa mereka aja jarang mengekspos dirinya sendiri, masa aku harus ekspos mereka gitu sih. Jadi aku kayak ya udah, aku makanya kalau lagi sama keluarga suami aku tuh kayak ngikutin aja gitu ritmenya beliau-beliau biar sama-sama nyaman juga. Terus ya menghargai privasi lah kayak gitu. Juga aku kayak pilih, aduh ini by the way bajunya entah akunya yang ngegendutin atau bajunya yang bikin gendut, aku nggak pede. Balik lagi, terus juga aku kalau sama teman-teman juga gitu, aku kayak milih gitu loh. Teman-teman aku yang ini tuh suka nggak sih kalau aku buka kamera terus gitu, karena ya balik lagi, ada yang nggak nyaman, ada yang nyaman, ada yang seru di depan kamera gitu sih. Ada juga yang kalau untuk dia ngebuka kamera dirinya sendiri tuh jarang, tapi giliran sama temennya seru-seru aja gitu sih. Sambil nunggu aku sambil mau cerita sebentar. Tadi aku suka banget sama khutbah Idul Adhanya. Jadi ustadznya itu bilang kalau Idul Adha itu bukan hanya sekedar perayaan, tapi Idul Adha itu lebih ke kita belajar tentang bagaimana ikhlas, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengikhlaskan putranya Nabi Ismail untuk dibeli. Terus juga bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengikhlaskan dirinya untuk beli tiramisu almond ya? Yang bestseller itu. Boleh. Ya boleh. Iklan. Terus bagaimana Nabi Ismail alaihissalam mengikhlaskan dirinya untuk juga semata-mata nggak ada sebab, nggak ada kenapa, nggak ada why harus kayak gini, enggak, tapi patuh aja gitu sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku langsung bercermin lagi ke diri aku gitu, kayak tentang beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan aku, kayak kenapa sih kok aku kayak gini, kenapa sih orang lain kok kayak mulus-mulus aja, kenapa aku harus melewati ini gitu, kenapa sih aku kok gini banget gitu. Ada di mana momen aku kayak suka kenapa gitu, padahal balik lagi ini tuh alur yang udah ditetapkan, ini tuh jalan hidup yang udah diperkenankan sama Allah. Kenapa sih kita enggak ikut aja gitu, sedangkan ya pendahulu kita gitu kan, Masya Allah tabarakallah, kayak nabi-nabi kita, panutan kita tuh kayak ya udah disuruh, ya udah dikerjain aja gitu. Makanya kan jaminannya surga Mas Allah gitu. Jadi kayak walaupun belum sampai tahap itunya banget, tapi lebih ke kayak oh iya ya, tapi ya gak tahu ya, setelah ini juga mungkin masih ada kenapa-kenapanya lagi. Cuman ya seenggaknya ketika lagi ada di tahap itu, juga ada di tahap langsung balik lagi ke kayak oh ya udah, nggak, dalam hidup ini tuh nggak usah dicari kenapanya, kayak ya udah jalanin aja gitu, karena pasti ada maksudnya gitu sih. Terus juga kayak Idul Adha juga memberikan kita pelajaran tentang bahagia itu tuh bukan tentang menumpuk-numpuk harta, tapi bahagia itu lebih ke berbagi ke sesama, kayak kurban gitu. Jadi kayak karena dalam Islam itu tuh ya, yang seperti kita udah tahu bahwa semakin banyak harta yang kita keluarkan, semakin banyak yang kita terima gitu, bukan yang kita kumpul-kumpul kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak makin dewasa tuh makin gitu aja pikiran aku, karena nggak tahu juga sih harus mikirin apa lagi gitu kan, daripada mikirin urusan orang kan. Jadi kayak makin dewasa makin bijak, Masya Allah aku tuh. Ini dia guys rotinya tuh, roti titipannya gitu. Kita beli 3, nanti unboxingnya di sana. Itu pun
kalau aku nggak malu unboxing di depan mamanya suami. Oke, ya aku lihat kan. Lanjut beli nanas buat bapak mertua aku, nanas madu. Tadi sih ya abang-abangnya masih berbentuk buah ya, cuman yang tadi kupas tuh ada bumbunya. Wow, denger banget aku. Jadi perjalanan ke sini tuh kan aku bilang nggak usah pakai tol karena aku pengen lihat, kepo gitu, siapa tahu di pinggir jalan tuh ada yang kurban gitu, vibes Idul Adha di jalan tuh kayak gimana. Tapi ini udah mau nyampe, aku sepanjang jalan malah ketiduran, sama aja aku nggak lihat gitu. Padahal kalau pakai tol tuh bisa ngirit waktu beberapa menit lah. Taruh sini kerudung juga udah nggak karuan. Atau buka aja. Ini Moment susu. of truth. Nah, ini apa? Ini apa? Tiramisu almond. Udah ada belum? Kayak susu ini. Lihat di mana sih? Pinggir. Ininya? Ya tiramisu kan proses. Ini tiramisu. Iya kan? Oh, ini abon mayo. Tiramisu teh yang best sellernya sih di situ teh yang paling bagus. Coba buka mah. Masih. Nah gitu. Oh iya. Kacang. Ada di kemana? Basihan kulkas. Itu rasa apa? Susu. Oh, keju ya. Mantap. Lebaran nganter mama mertua ke puskesmas buat nolong yang lahiran. Jadi kalau ada acara penting suka tiba-tiba, nggak apa-apa ya. Semoga jadi ladang pahala. Insya Allah. Aku udah pulang dari rumah mertua dan sekarang udah ganti baju juga. Terus tadi tuh di rumah mertua seperti biasa nggak banyak ngerekam karena kayak cuman nyampe tuh langsung makan cemil-cemilan gitu. Terus mau jajan juga belum pada buka tuh, jajanan-jajanan deket sekitar rumah mertua tuh, karena juga ya mungkin masih pada merayakan Idul Adha. Terus habis itu ya udah makan makanan menu lebaran, makan tadi tuh daging semur kayak gitu, ayam. Terus langsung tidur, abis makan tuh langsung pada tidur massal. Terus pas bangun ya udah kayak biasa gitu. Sehari kita memutuskan untuk pulang karena nanti hari Minggu akan kesana lagi. Ya kalau misalnya deket cuman kayak sejam gitu sih seru ya, jadi bisa bolak-balik. Kalaupun aku deket sama rumah orang tua aku kayak cuman sejam, mungkin aku hampir tiap hari ya bolak-balik gitu deh. Sekarang aku lagi kepengen banget makan bakso, tapi baksonya tuh kayak gerobakan gitu, jadi susah tempat duduknya. Akhirnya kita memutuskan untuk makan bakso aja di pinggir di dalam mobil gitu, karena dia tuh tempat duduknya tuh kayak bener-bener pinggir jalan gitu sih. Aku takutnya nggak kebagian duduk, jadi aku ya udah di dalam mobil aja. Terus juga baju aku, celana aku tidak memadai untuk turun. Terus sekarang suami aku lagi pesan dan aku nunggu. Baksonya sudah, makanya bener-bener di pinggir jalan kan, kata tadi aku bilang. Tuh, mantap. Seperti biasa, bakso kecil sama mie kuning. Lebaran tanpa bakso kan. Kamu sama sekali nggak pakai sambal? Sama sekali nggak pakai sambal? Kenapa? Mau apa aja? Kenapa? Enggak, ngambilnya. H+1 Idul Adha, ini jam 7 kurang 5 gitu. Suami aku udah ada di masjid buat persiapan jadi panitia kurban. Terus aku dibikinin sup ayam
mantap pagi-pagi sarapan sup ayam sambil nonton YouTube. Dia udah rapi, aku masih selimutan karena di rumah juga lagi ada yang kerja, jadi aku nggak ikut deh. Nanti, tapi lihat nanti ya. Masya Allah, tabarakallah, hasil jadi panitia kurban. Jadi tadi suami aku ngechat kan kayak dikasih kaki sapi nih, mau nggak? Terus kata aku terserah, tapi aku nggak bisa masaknya. Terus akhirnya dia bawa. Terus juga ada dagingnya di kulkas. Tapi mungkin ini bonus sebagai panitia atau apa. Terus ya aku kan kayak ya udah terserah. Dan sekarang tersangkanya sedang membeli bumbu-bumbu. Terus aku nggak tahu nih kaki sapinya mau diapain. Kita lihat nanti ya. Plus 2 Idul Adha, hari ini jadwalnya ngantar mertua mau terapi di rendaman air panas ya. Ini dia suasananya. Kita agak setengah badan aja soalnya pada panjang dari gitu ya pokoknya. Ini tuh lokasinya di Ciater. Nah tadinya kita tuh mau ke yang namanya Navara gitu. Tempatnya tuh kayak lebih premium. Dia tuh kayak dapat handuk, dapat senda, include makan karena dia tuh kayak ada di dalam resto. Cuman kadarullah karena papa mertua aku kan ada stroke, jadi tidak memenuhi syarat gitu untuk masuk ke si yang Navara itu. Jadi akhirnya kita ke yang tempat biasa, yaitu kayak buat terapi gitu. Di sini sih nggak boleh berenang ya, kayak cuman berendam aja. Terus juga di sini tuh ada kayak pijat refleksi, pijat badan, terus ada terapisnya gitu. Memang di sini tuh banyak yang kayak yang pada punya keluhan gitu lah. By the way, aku nggak ikutan berendam karena dari semalam aku kayak kelayangan gitu. Terus di sini juga emang nggak boleh, ada beberapa syarat gitu dan ada yang nggak boleh gitu kayak pasca stroke, darah tinggi, diabetes, aku sambil nyontek, TBC, kelainan jantung, hamil, lanjut usia, asma, epilepsi, sama yang lagi nggak enak badan tuh nggak boleh, sama yang belum makan tuh nggak boleh berendam. Terus juga kalau misalnya kayak papa aku gitu, kayak papa mertua aku gitu tuh harus ada persetujuan dari medis dulu gitu loh sebelumnya. Jadi aku kayak udah deh, aku nunggu aja di sini. Lihat deh, kayak bapak-bapak doang gitu loh. Jadi kayak emang kolam terapi gitu. Ini hasil daging kurban yang suami kemarin tuh dijadiin oseng mercon sapi dan kambing digabung. Enggak. Oh enggak, terus apa dong? Enggak, sapi doang. Kambingnya mana? Nanti. Oh masih ada. Jangan jadi gabung. Kirain digabung. Jadi kemarin tuh part 1 udah dijadiin semur. Terus kaki sapinya dijadiin apa sih, kayak sop gitulah ya. Aku nggak makan karena kayak menyala kolesterol aku. Terus ini jadiin mercon. Tinggal pakai nasi hangat. Wow, dar menyala lidahku. Terus nanti kambingnya mau dijadiin apa? BTW ini bikinan suami aku ya. Aku sangat tidak bertanggung jawab atas kurban. Terima kasih. Sama. Ini H+2 Idul Adha, yang dimana adalah hari terakhir kita libur. Tadinya hari ini tuh jadwalnya full time lagi karena kita semalam pulang tuh kayak jam 11-an gitu dari rumah mertua. Tapi dikarenakan Magicom kita tiba-tiba mati dan kebakar, jadi kita harus membeli Magicom karena udah 2 hari ini kita makannya tuh ada ya. Kayak tadi sebelumnya juga aku udah tunjukin suami aku bikin daging mercon, tapi nasinya kita beli, jadi kayak
mau gak mau kita harus memaksakan untuk beli Magicom. Nah tadi tuh aku kayak lihat-lihat juga di e-commerce, harganya sih lumayan lagi murah ya, karena lagi diskon juga. Cuman kita karena sekalian mau beli buah, mau bandingin dulu di supermarket harganya berapa. Kalau misalnya nggak beda jauh, mungkin kita akan beli di situ. Tapi kalau jauh banget ya, mungkin kita cuman pengen beli buah aja di sana. Nyampe langsung ke tempat tujuan, yaitu mencari Magicom. Lagi membandingkan harga. Berapa? Bedanya 500. Bedanya 200. Oh, gimana? Yuk kita makan dulu. Makan dulu sambil mempertimbangkan. Lihat pakai dompet siapa? Gak jadi makan karena sotomi yang aku pengen tuh nggak ada, udah tutup tempatnya. Gedean di rumah kita dong. Oh iya. 1,2. Jadi gimana? Ini paling 900. Gitu. Tapi di sini nggak ada yang Padahal aku kesini sebenarnya udah makan sih tadi sama yang apa daging mercon. Cuman tuh aku keinget di sini ada sotomi, aku langsung nyeler gitu. Pas nyampe tukang sotominya udah nggak jualan. Padahal niatnya ambil mau ngobrolin, mempertimbangkan Magicom. Jadi Magicom kita tuh yang kita pakai tuh dari kado pas kita nikah. Tuh ya. Nih, kayak ini deh. Kayak ini aja. Yang berapa liter? Kita lihat bawah dulu, karena kayak gini. Itu plastik nggak sih ininya? Iya. Itu terserah kamu deh. Jadi akhirnya kita makan keju lilit sama bolen yang tadi beli di bawah. Sotominya nggak ada. Kita gak jadi beli rice cooker karena Warnanya terlalu menjreng. bukan sih. Karena lebih murah di e-commerce. Sekarang kita udah pulang. Terus jadinya cuma beli buah sama ya udahlah ya jajan-jajan gitu. Tuh, mana ya? Tuh. Terus sekarang kita cuman mau nyari sotomi aja karena tadi tiba-tiba pengen sotomi terus gak ada tuh kayak tetap pengen gitu. Terus direkomendasiin sama besti aku ada di sekitar sini. Terus habis itu ya udah kita di rumah aja nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi sampai sini aja vlog Idul Adha first time Lebaran nggak mudik versi kita. Untuk selanjutnya aku kayaknya bakalan bikin opini-opini aku kayak tentang podcast gitu, tapi nggak tahu kapan. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir, thanks for watching.